Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah kalian berpikir, kenapa ya Indonesia punya begitu banyak suku, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda? Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya keunikan tersendiri. Nah, ternyata semua ini tidak terjadi begitu saja. Ada banyak faktor yang memengaruhinya. Dan salah satu yang paling penting adalah kondisi geografis. Hari ini, kita akan membahas tuntas bagaimana geografi membentuk keragaman sosial budaya di Indonesia. Siap untuk berpetualang? Yuk, kita mulai. Pertama, kita bahas pengaruh isolasi geografis. Apa sih itu? Gampangnya, isolasi geografis adalah kondisi saat suatu wilayah terpisah dan sulit dijangkau dari wilayah lain. Coba bayangkan daerah pegunungan yang terjal pulau-pulau kecil yang terpencil, atau pedalaman hutan yang lebat. Karena aksesnya susah, masyarakat yang tinggal di sana jadi jarang berinteraksi dengan kelompok luar. Nah, akibatnya, mereka mengembangkan budaya yang sangat khas dan unik, mulai dari bahasa adat istiadat, sampai cara hidup mereka jadi berbeda. Inilah salah satu rahasia mengapa Indonesia punya ratusan suku dan bahasa daerah yang beragam. Mereka berkembang secara mandiri selama ratusan tahun. Selanjutnya, ada pengaruh iklim. Iklim adalah kondisi cuaca di suatu wilayah dalam waktu yang lama. Di Indonesia saja, iklimnya bisa beda-beda. Ada daerah dataran rendah yang panas, ada juga daerah pegunungan yang sejuk bahkan dingin. Perbedaan iklim ini ternyata sangat memengaruhi cara hidup masyarakat. Loh, contoh sederhananya, orang yang tinggal di daerah dingin seperti di Pegunungan Dieng, cenderung memakai pakaian tebal untuk menghangatkan diri. Sebaliknya, masyarakat di pesisir pantai yang panas lebih nyaman memakai pakaian tipis. Iklim juga memengaruhi bentuk rumah, jenis makanan pokok, hingga mata pencaharian. Semua perbedaan ini akhirnya menciptakan keragaman budaya yang kaya. Faktor geografis ketiga adalah letak strategis Indonesia. Coba lihat peta deh. Posisi negara kita ini keren banget. Berada di antara dua benua, Asia dan Australia, serta dua samudra, Hindia dan Pasifik. Sejak zaman dulu, lokasi ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional yang ramai. Para pedagang dari berbagai bangsa seperti Tiongkok, India, Arab, dan Eropa datang dan singgah di Nusantara. Interaksi ini tidak hanya soal jual-beli, tapi juga pertukaran budaya. Terjadilah yang namanya akulturasi dan asimilasi, di mana budaya asing berpadu dengan budaya lokal. Proses inilah yang terus-menerus memperkaya dan menambah warna pada keragaman budaya yang kita miliki sekarang. Keren kan? Setelah tahu faktor penyebabnya, sekarang kita kenali jenis-jenis keragaman budaya itu sendiri. Para ahli merangkumnya dalam 7 unsur kebudayaan universal. Artinya, di setiap kebudayaan di dunia, pasti ada 7 unsur ini, meskipun wujudnya berbeda-beda. APA saja, itu. Pertama, bahasa, alat komunikasi utama kita. Kedua, sistem pengetahuan, cara masyarakat memahami alam sekitar. Ketiga, sistem organisasi kemasyarakatan, yaitu cara mereka mengatur kehidupan sosial, seperti sistem kekerabatan. Keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi, dari yang sederhana sampai modern. Kelima, sistem mata pencaharian, cara orang mencari nafkah. Keenam, sistem religi, yaitu kepercayaan dan keyakinan. Dan yang ketujuh, kesenian, sebagai ekspresi keindahan dan jiwa masyarakat. Keragaman dari ketujuh unsur inilah yang membentuk mozaik budaya Indonesia yang luar biasa. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita tentang keragaman sosial budaya di Indonesia dan bagaimana faktor geografis memengaruhinya. Keragaman ini bukan pemecah belah, melainkan kekayaan luar biasa yang harus kita syukuri dan kita jaga bersama. Dengan memahami asal-usulnya, kita bisa lebih menghargai perbedaan, hidup rukun, dan memperkuat persatuan bangsa. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika berbeda beda, tetapi tetap satu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kita bisa terus belajar hal-hal menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.